warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Winda Mulyawati NIM 12020080067 dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan baca buku saya mengenai buku History of Alchemy pada halaman 75 sampai 93. Langsung aja, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan baca History of Alchemy halaman 75 sampai 93 hasil laporan Winda Mulyawati. Nah, dimulai dengan alkemi memasuki Eropa. Kata alkemi merupakan salah satu seni Eropa yang telah hilang pada saat itu. Namun alkemi memasuki lagi ke dunia Eropa. Nah, ditandai dengan pada tanggal 11 Februari 1144, ilmuwan yang bernama Robert of Chester menyelesaikan terjemahnya dari teks Arab yang pertama kali memperkenalkan kata alkimia ke Eropa Latin. Nah, alasan dia menerjemahkan tersebut karena pada saat itu di Eropa belum mengetahui apa itu alkimia. Kemudian, yang kedua ditandai dari Iberia, keluarnya dari Iberia. Maksud dari keluarnya dari Iberia itu dapat dilihat peristiwa sebagai berikut ya. Yang pertama itu, pada abad pertengahan, Eropa itu dianggap sebagai wilayah Kristen Katolik yang monolitik. Padahal, anggapan tersebut itu jauh dari kebenaran. Mengapa demikian jauh dari kebenaran? Karena dapat dilihat pada tahun 711 sebelum Masehi, dalam 40 tahun sebagian besar semenanjung Iberia atau yang disebut dengan Spanyol kalau sekarang itu atau Andalus berada di bawah kendali Umayyad, yang mana pada saat itu Umayyad menerapkan atau mengendalikan aturan Muslim, sehingga anggapan yang tadi itu memang jauh dari kebenaran. Nah, pada saat itu juga kerajaan Frank sedang terancam oleh pasukan mereka. Nah, kemudian pada tahun 1492, bagian dari Iberia akan tetap berada di bawah kendali Muslim, yaitu di bawah kendali Umayyad. Nah, pada saat itu, pada tahun 1492 itu terjadi pencampuran pengaruh Arab dan Latin di Andalusia, yang mana akan memungkinkan pertukaran pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara dua dunia, yaitu dunia Islam dan dunia Kristen. Sehingga pada tahun berikutnya itu, wilayah Muslim Iberia ini akan menjadi yang paling maju di seluruh Eropa. Mengapa demikian? Karena hal yang tadi, pada saat itu terjadi percampuran pengaruh Arab dan Latin di Andalusia yang akan menimbulkan pertukaran pengetahuan dari dua dunia itu, yaitu dunia Islam dengan dunia Kristen gitu. Nah, sehingga pada abad ke-7 itu, para cendekiawan itu memiliki akses bebas ke karya-karya besar sains di sastra Yunani yang telah lama hilang di barat. Atau Robert dari Chester itu salah satu seorang cendekiawan yang menempuh jalan menuju Andalus untuk bersandar pada sumber-sumber Arab. Inilah yang dilakukan Robert of Chester. Nah, yang pertama kali itu pada tahun 1140-an ia melakukan perjalanan dari Inggris ke Andalus dan menerjemahkan beberapa karya penting dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Selain terjemahan alkimia, ternyata dia juga menghasilkan versi Latin dari buku Al-Khwarizmi tentang matematika yang memperkenalkan gagasan aljabar ke daerah barat. Nah, Robert of Chester juga dikatakan sebagai penulis terjemah Latin yang disebutkan di atas. Tetapi ada juga beberapa cendekiawan dari seluruh Eropa pergi ke Spanyol untuk belajar di bawah bimbingan guru bahasa Arab dan kembali dengan pengetahuan tentang banyak seni yang hilang, yaitu termasuk alkimia. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa alkimia merupakan salah satu seni Eropa yang hilang. Nah, kemudian teks alkimia yang tadi diterjemahkan oleh Robert of Chester itu menggambarkan, artinya itu menggambarkan Pangeran Khalid yang menerima kebijaksanaan dari seorang
pertapa terpelajar. Nah, untuk legenda Khalid ini yaitu berdasarkan buku Alkimia Robert of Charles, The komposisi alkimia didasarkan pada teks Arab yang disebut Masail Khalid lil Maryanus Ar-Rahib abad ke-9 atau abad ke-10 dimaksudkan untuk menceritakan kembali kisah pertemuan antara Pangeran Khalid dan seorang pertapa yang ahli dalam kimia, yaitu Marianus Robert of Chester, menceritakan kembali peristiwa Marianus, yaitu seorang Kristen soleh, yang mana Marianus ini memperingatkan Khalid dengan menggunakan metafora penjahit untuk menjelaskannya, yaitu di mana dia menjelaskan bahwa seorang penjahit juga dalam zat utama penjahitnya itu dapat mengambil selembar kain, memotongnya dengan beberapa cara dan membuat banyak pakaian yang berbeda. Dengan cara yang sama juga pada sang alkemis, yaitu dengan cara mengambil materi, kemudian memisahkannya dan menelitinya. Nah, Marianus juga memang menggunakan bahasa yang sama dan yang diulang selama berabad-abad dalam alkimia Eropa. Nah, dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa pada saat itu alkemi juga sudah menemukan rumah. Maksud dari alkemi menemukan rumah itu berarti bukan alkemi menemukan bidang rumah, bukan ya. Tapi ketika Robert of Chester itu menggunakan kata alkemi yang tadi, nah pada saat telah diresmikan penanya pada tahun 1144 itu, seluruh Eropa itu menjadi terpikat dengan kata alkimia yang diterjemahkan oleh Robert of Chester itu. Nah, pada saat itu juga ketika Roger Bacon datang untuk menasihati Paus tentang masalah pendidikan lebih dari 1 abad. Nah, namun setelah terjemahan pertama itu dibuat dari bahasa Arab, para alkemis Eropa itu segera melihat atau segera mulai membuat karya mereka sendiri daripada mengandalkan pinjaman dari orang lain. Nah, mereka juga, para alkemis Eropa itu menggunakan bahasa mistik dan metaforis sejarah yang mereka temukan dalam terjemahannya tersebut. Nah, tetapi hal itu juga menggunakan bahasa mistik dan metaforis juga itu tujuannya untuk mereka sendiri gitu. Robert of Chester juga telah memperkenalkan alkimia itu ke bidang imajinasi yang subur. Sementara pada saat itu alkemis Eropa juga menciptakan teori mereka sendiri, bagaimanapun mereka mengakui para pendiri seni mereka. Namun banyak yang menerbitkan karya-karya mereka itu tidak dengan nama mereka sendiri, tetapi dengan nama-nama para pemikir Arab seperti Jabir, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Siapa sih Roger Bacon itu? Nah, Roger Bacon itu lahir sekitar tahun 1214 atau 1220 di Somerset. Nah, kepercayaannya itu sangat percaya pada empirisme. Kemudian keunggulannya itu pemikiran ilmiah, membuat banyak penemuan perintis di banyak bidang, termasuk studi optik dan astronomi. Kemudian kehidupannya juga terlahir dari keluarga kaya. Dia juga mengajar di Universitas Oxford dan Paris. Dan kemudian karyanya itu ada Opus Majus, The Mirror of Alchemy. Kemudian dia sering dijuluki oleh julukan Dr. Mirabilis. Kemudian Roger Bacon juga sudah meninggal sekitar 1292 di Oxford. Nah, adapun untuk legenda nama samaran itu dimulai dengan adanya peristiwa seorang yang berpura-pura menjadi Demokritus. Siapa sih Demokritus itu? Demokritus itu yaitu seorang bapak teori atom. Nah, karena Demokritus itu mencetus teori-teori yang sangat menarik, sehingga banyak sekali orang-orang yang berpura-pura menjadi Demokritus tersebut. Nah, adapun alasannya juga penerbitan penulis populer memberikan sebagian besar sampul depan mereka untuk nama penulis, yaitu penulis yang menggunakan nama samaran, menggunakan ambiguitas untuk menciptakan aura otoritas yang lebih besar untuk karya-karya mereka, dan juga untuk alasan terakhirnya itu untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi para penulis atau para ilmuwan itu sering menggunakan nama samaran dibandingkan nama aslinya. Nah, adapun untuk kekeliruan Flamel itu diceritakan pada abad ke-14 atau awal abad ke-15 itu ada seorang
penjual buku tinggal di Paris, yang mana dia menikah dengan seorang wanita kaya yang telah menjanda 2 kali dan bersama-sama dengan 2 orang Katolik Roma yang taat. Meskipun sayangnya tidak memiliki anak, mereka membangun bisnis bersama. Diklaim juga, legenda mengklaim bahwa Flamel bertemu dengan seorang mualaf Yahudi yang misterius yang menunjukkan kepada mereka rahasia-rahasia alkimia. Namun setelah Flamel itu meninggal, daya tarik selama berabad-abad itu memiliki butir-butir kebetulan tentang alkimia yang cukup memenuhinya untuk membangkitkan imajinasi. Adapun bahasan Kabalah berdasarkan Yudaisme, Kabalah yaitu tradisi mistik yang berpusat pada penerimaan pengetahuan tentang Tuhan dan bimbingan untuk kehidupan sehari-hari. Kabalah menjadi cara bagi Yudaisme untuk memahami Tuhan dan menerima pengetahuannya. Sedangkan isi Kabalah itu pertama berpusat pada visi Prophet Yehezkiel, dan Kabalah juga tumbuh dari kedua studi. Kemudian karya Kabalah yang paling terkenal itu adalah Zohar. Pandangan saya terhadap buku yang telah dikaji, yaitu kelebihannya itu buku Histori Alkimia ini sudah lengkap sejarahnya dan juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung dan menarik sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Adapun kekurangannya itu, subjudul di dalam buku ini tidak dijelaskan dengan kata sambung atau penjelasannya yang tidak berurutan, sehingga harus dipahami terlebih dahulu dan itu akan mempersulit pemahaman bagi para pembacanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi hasil akademik saya. Semoga bermanfaat.